Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir dalam Tanpa Teori episode ke-37. Kita masuk ke dalam pembahasan surat Al-Baqarah ayat ke-81. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama-tama bala. Nah, di sini biasanya ada huruf sin ya. Kalau ada huruf sin biasanya dia berhenti tapi tidak membuang nafas ya, seperti itu. Tapi kalau di sini hurufnya ja, jadi kita berhenti di sini saja. Bada, seperti itu. Jangan ditambahkan, cukup 2 ketukan, karena ketika ditambahkan lebih dari 2 ketukan itu seolah-olah kita menambahkan hamzah di sebelahnya, seperti itu. Nah huruf ma, lalu ada nun mati bertemu ka. Nah nun mati bertemu ka itu didengungkan di mana? Di huruf ka di mana? Di siku tenggorokan dia, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udara cukup kencang ka, seperti itu. Nah di situ kita tahan 2 ketukan. Man ka, masuk ke ka ya, seperti tadi. Ka sa giginya dirapatkan, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan hembusan udara yang cukup kencang ya, sa, seperti itu. Sa ya, sama lagi sa. Nah masuk ke ya di mana? Di siku tenggorokan, di tengah-tengah lidah ya, yaitu lidahnya dinaikkan sehingga rongga udara agak terkunci ya, sehingga ketika dibaca itu ada hentakannya dia. Sayyi ya, seperti itu. Sayyi masuk ke tasdid, agak dihentakkan. Sayyi lalu diturunkan. Sayyi lalu masuk ke hamzah. Hamzah di mana posisinya? Di bawah tenggorokan dia. Nah, posisinya di sini ya. Jangan di sini. Biasanya orang baca di sini. Keluarnya jangan di sini tapi di bawah tenggorokan dia. Sayyi'atan. Nah, sayyi'atan. Nah, huruf tan ada tan bertemu wawu. Ketika an bertemu wawu itu wawunya ditahan 2 ketukan dia. Sayyi'atan, seperti itu. Masuk ke hamzah lagi. Hamzah di tenggorokan bagian bawah dia. Jangan di lidah, jangan di depan ya, tapi di tenggorokan bagian bawah. Huruf ha di jakun ya. Ha, seperti itu. Huruf to di mana? Huruf to di belakang gigi, lidahnya dilengkungkan sehingga udara agak terhambat ya. Kemudian juga to, mulutnya jangan o ya, keluarnya o. Nada keluarnya itu o tapi mulutnya a. Di Arab hanya ada a i u. Nah jadi mulutnya a, keluarnya o. To, seperti itu. To. To masuk ke ta. Tot. Nah huruf ta dimatikan itu bocor tipis dia. Tot. Ada hembusan dikit ya. Tot. Bihi masuk ke hi di mana? Di bagian bawah tenggorokan dia. Hi ya, di situ. Lalu kho itu posisinya di atas jakun dia. Kho di atas jakun. Lalu ti. Nah ti di gigi ya, belakang gigi ini. Ti. Lidahnya agak dilengkungkan lalu dihentakkan ke bawah, jadi ada seperti hentakan dia. Ti, seperti itu. Ti. Khati. Nah huruf ti itu setelah itu ada ya panjang. Ti bertemu ya panjang dan ada hamzah. Ya dan hamzah itu ketika 2 huruf ini bertemu maka muncul bendera. Nah kita panjangkan 3 ketukannya. Khati. Nah seperti itu. Masuk ke hamzah di bawah tenggorokan dia. Jangan di depan tapi di bawah tenggorokan a-nya. Tuhu. Tu biasa ujung lidah bertemu gigi, lalu hu di tenggorokan bagian bawah. Hu ya, seperti itu ya, tebal ya. Pastikan keluarnya itu di bagian bawah situ. Atuhu. Fa masuk ke fa. Fa itu lidah bagian bawah itu bertemu dengan gigi. Fa ya. Baca itu fa. Masuk ke hamzah lagi, posisinya di bawah ya. Jangan di depan lidah tapi di bawah tenggorokan bagian bawah. Keluarnya dari sini.
Faula. Nah, ini adalah la-nya panjang bertemu hamzah. Ketika ada tanda panjang bertemu hamzah itu pasti muncul bendera dia. Nah, kita ketukan, kita panjangan, kita ketukan. Faula ika, masuk ke ika, di ka di mana di situ tenggorokan. Lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udaranya ka seperti itu. Faula ika ada hamzah posisinya di bawah tenggorokan ya, bukan di depan, bukan di depan mulut sini tapi di bawah tenggorokan dia masuk ke sa di mana belakang gigi lidahnya diangkungkan sehingga hembusan udaranya agak terhambat dia masuk ke ha di jakun dia ashabun. Nah, bu bertemu nun bertasydid. Setiap huruf nun bertasydid itu kita tahan dulu kan ya. Ashabun. Nah panjang bertemu, ada tanda panjang bertemu ro. Tanda panjang bertemu ro itu seolah-olah muncul bendera, kita panjangkan juga ketukan. Ashaban nar, masuk ke di bawah hidung dia. Habun nar. Lalu hu di mana? Di jakun ya, di tenggorokan bagian bawah dia. Hum, seperti itu ya. Posisinya di bawah sini. Hum fi lidah bawah digigit ya. Fi setelah itu jangan pakai i tapi pakai ya. Ya di mana? Tengah-tengah lidah dia. Fi dinaikkan. Nah, karena dinaikkan jadi ada seperti aksen keras ya. Fi seperti itu. Fiha, masuk ke ha, tenggorokan bagian bawah dia. Ha, lalu kha langsung naik ke atas dia, ke atas jakun dia. Kha ada ngoroknya dia. Khali di bawah hidung. Khalidu. Nah, du bertemu waw dan nun. Waw dan nun bertemu seolah-olah muncul bendera. Kita panjangkan di tiga ketukannya. Khalidu. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Masuk ke lam di mana bawah hidung dia. Lidahnya digigit dia. Nah, masuk ke ya, jangan ke i. Kalau i di depan sini, kalau ya itu di tengah-tengah lidah. Nah, karena ya itu lidahnya agak diangkat, jadi ada aksen tebal ya. Nah di bawah hidung dia. Masuk ke hamzah. Di mana? Di bawah tenggorokan dia. Amanu nu di bawah hidung dia. Nu di jakun ya. Milu di bawah hidung dia, huruf lam. Minus masuk ke sa di belakang gigi. Lidahnya dilengkungkan sehingga aliran udara agak terhambat ya. Los seperti itu. Li masuk lagi. Li di bawah hidung dia. Ha di mana? Jakun. Hati. Salihati. Lalu posisinya di bawah tenggorokan ya, tenggorokan bagian bawah. Nah, setelah lam itu ada tanda panjang bertemu hamzah. Ketika tanda panjang itu bertemu hamzah, maka otomatis timbul bendera, kita panjangkan 3 ketukan. Masuk ke hamzah lagi, i, lalu ka. Huruf ka di mana? Sikat tenggorokan. Lidahnya kita turunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udaranya. Ika seperti itu, ada hembusan udaranya dia ka. Lalu masuk ke hamzah. Di bawah tenggorokan dia ya. Masuk ke sa di mana? Belakang lidah dia. Karena lidahnya dilengkungkan sehingga rongga udara agak terganggu dia. Seperti itu. Ha masuk ke ha di jakun. Bu masuk ke lam di mana? Di bawah hidung dia. Bul. Nah, ujung lidahnya masuk ke bagian bawah hidung dia. Bul. Ja di mana? Di tengah-tengah lidah dia. Lidahnya dinaikkan sehingga
ja, sehingga ada hentakan udara gitu ya. Ja, masukkan nun bertasydid. Nah, setiap huruf nun bertasydid kita tahan 2 ketukan. Jan, nati. Nah, nati kalau dibaca jadi nati, tapi jika kita berhenti di sini, ini berubah jadi ha. Ha di mana posisinya? Di bawah tenggorokannya. Jannah. Nah, di sini ya, tenggorokan bagian bawah. Lalu masuk lagi ke hum di bawah tenggorokannya. Hum. Fi di mana? Bibirnya itu digigit ya. Fi jangan lupa ditekankan di huruf ya, yaitu posisinya di tengah-tengah lidah ini. Fi karena huruf ya itu lidahnya diangkat, jadi ada seperti tekanan ya. Fi ha, masuk ke ha di bawah tenggorokan. Fi ha, seperti itu. Ha di bawah tenggorokan ya. Lalu masuk ke kha di mana? Di atas jakun ya. Kha, li di bawah hidung. Du ujung lidah bertemu gigi, lalu bertemu waw dan nun. Waw dan nun dimatikan seolah-olah ada bendera, kita panjangkan, kita 3 ketukan. Khalidun. Oke, seperti itu. Kita masuk ke pembahasan terakhir, ayat ke-83. Masuk ke ayat 83. Oke, ini kita turunkan dulu. Wa idh akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nas husnan wa aqimus salata وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Oke. Suaranya pendek ya nafasnya, jadi dipotong-potong. Oke, kita masuk ke pembahasannya dia. Wa i ada hamzah, posisinya di mana? Di bawah tenggorokan ya. I masuk ke the, lidahnya digigit ya. Lalu masuk lagi ke hamzah a di bawah tenggorokan lagi. Kha di mana? Di atas jakun dia. Kha ada ngoroknya digigit seperti itu. Kha masuk ke the. Khad, nah, digigit ya. Khad. Nah, posisi nah di bawah hidung dia. Nah, mi bukan pakai i ya, bukan di ujung lidah sini, tapi di tengah dia makanya ya dia. Mi, nah karena makanya ya mi, lidahnya diangkat, jadi seolah-olah ada hentakan seperti itu. Mi. Tha, nah huruf tha di lidahnya digigit ya. Tha. Saqa, huruf qa di mana? Di siku tenggorokan. Nah, lidahnya diangkat sehingga rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udara. Qa, seperti itu. Qa, jelas ya. Bani, huruf ni di bawah hidung dia. Nah, huruf ni ada bendera, siap-siap ada ya panjang bertemu hamzah. Setiap ada tanda panjang bertemu hamzah, maka otomatis dia muncul bendera. Kita panjangkan ke ketukan jadi dibacanya. Bani nah huruf sa belakang gigi, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka dan hentakannya cukup jelas ya. Seperti itu. Isra, ra di mana? Di bawah hidung dia. Ra, nah, ra panjang bertemu hamzah, lagi-lagi ada hamzah, maka yang muncul bendera kita panjangkan 3 ketukan. Isra i di sini ya. Lalu masuk ke ya dia. Ya, seperti kalau di bahasa Indonesia itu i plus y, jadi seperti itu. La di mana? Bawah hidung dia. La, lalu la, bawah hidung lagi.
la. Nah, ini ingat ada tanda panjang tapi tidak ada hamzah ya. Cara bacanya berbeda dengan tanda panjang ada hamzah. Kalau la seperti ini dia mengalir la, tapi kalau ada hamzahnya dia mentok dia. La. Bedakan antara la dengan la seperti itu ya. Alif dengan hamzah itu cara bacanya beda. Lalu ta. Nah, ta itu ujung lidah bertemu gigi ada bocor halus. Ta. Nah, seperti itu. Ta. Masuk ke ain. Ta di jakun dia. Ta. Budu du ujung bibir ujung lidah bertemu gigi ya. Budu. Nah illa di bawah hidung. Nah illa i hamzah di bagian bawah. Illa la di atas hidung. Nah la bertemu Allah. Lallah. Ketika a bertemu Allah maka lam bertasydidnya dibaca ke arah o dia. Tapi mulutnya a, tapi keluarnya ke arah o dia. Lallahu masuk ke hu, tenggorokan bagian bawah. Lallahu. Wabil. Nah, wabi masuk ke dalam mati ya. Wabil bawah hidung dia. Wa lidai. Li bawah hidung lagi. Da ujung lidah bertemu gigi. Dai masuk ke ya dia. Dai ya di mana? Tengah-tengah lidah dia. Dai diangkat seperti itu ya. Dai ni di bawah hidung dia. Lalu masuk ke i di mana? Bawah tenggorokan. I. Lalu ke ha di jakun dia. Bedakan antara ha dengan ha. Posisinya beda dia. Ha di jakun, ha di bawah dia. Ini ya, jangan tapi Lalu masuk ke sa giginya diadu, lalu lidahnya diturunkan sehingga rongga darah terbuka. Hembusannya cukup kencang dia. Sana. Nah, di bawah hidung. Nan bertemu wa. Ketika ada an bertemu wa itu, maka wawnya kita tahan dua waktu kan ya. Ihsanau seperti itu. Wa digigit ya, lidahnya gigit. Seperti itu. Lalu masuk ke lam. Dhil ya di bawah hidung sini. Dhil. Lalu huruf ku posisinya di lidah, di bagian di siku lidah kita naikkan sehingga rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udaranya. Terima kasih buat Siti Mariatun atas dukungannya. Dil ku, seperti itu. Ku jelas ya. Ku lalu masuk ke ro dia. Ro di mana? Di bawah hidung dia. Kurba. Kurba wa masuk ke lam dia. Wal di mana? Di bawah hidung. Wal ya yaitu posisinya di tengah-tengah lidah dia. Ya. Nah, ya karena dinaikkan ke atas seakan-akan ada aksen tebal ya. Ya. Ya ta ada bocor halus sedikit ya. Ta ma wal di mana? Lam di bawah hidung. Wal masa sa giginya diadu lalu lidahnya diturunkan sehingga ada hembusan udara cukup kencang ya. Masa huruf ki mana? Di siku tenggorokan. Lidahnya kita turunkan sehingga rongga udara terbuka dan ada hembusan udara cukup kencang. Ki. Nah, ki dari ki ada hembusan lalu masuk ke ya. Ya itu agak tebal aksennya. Ki ya karena posisinya di tengah-tengah lidah dan lidahnya itu diangkat ya. Ki seperti itu. Ni di mana? Di bawah hidung dia. Masaki ni. Ku di mana? Di siku tenggorokan. Lidahnya kita naikkan sehingga rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udaranya. Ku lu di bawah hidung dia. Lu li lam itu posisinya di bawah hidung. Lalu lin masuk ke nun bertasydid. Perhatikan lagi setiap ada nun bertasydid kita tahan dua ketukan dia. Lin nasi gigi diadu lalu lidahnya diturunkan sehingga ada hembusan udara cukup kencang. Nasi lalu hu masuk ke sa. Hu di jakun ya. Hus posisinya di sini lidah sin ya ada hembusan udaranya. Nah ini nan bertemu waw kembali huruf an bertemu waw itu wawnya kita tahan dua ketukan. Husnau wa hamzah posisinya di tenggorokan bagian bawah. Qi. Nah huruf qi di siku tenggorokan. Lidahnya kita naikkan sehingga rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udaranya.
wa aqimu, wa aqi, ya agak ditebalkan dia, qi seperti itu, qi mu. Nah ini mu langsung mu bertemu sod ya, mus ya. So itu posisinya di lidah, posisinya di belakang gigi, lidahnya dilengkungkan di bagian bawahnya, sehingga rongga udaranya agak terhambat, jadi suaranya seperti mus. Nah, mus ada desis tapi agak samar dia, mus. Salah, la di mana? Di hidung bagian bawah. Salata. Nah, ini kalau dimatikan jadi ha ya. Kalau dibaca jadinya ta. Salata wa posisinya di tenggorokan bagian bawah dia. Wa langsung masuk ke za-nya. Tuz. Nah, huruf za sama seperti sa dia ya. Hembusan udaranya agak kencang dia. Tuz seperti itu. Tuz. Zaka, nah huruf ka ada hembusan udaranya. Kenapa? Karena posisinya itu di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka, ada hembusan udaranya. Ka, zaka, ta, balita, ada bocor halus ya, ta seperti itu. Thu, nah thu itu lidahnya dikit. Thum, masuk ke mim bertasdid. Mim bertasdid itu kita tahan dua ketukan. Thum, mata ya, ta di ujung lidah, tawallalam di bawah hidung dia, lai. Nah la posisi ya, lam lalu bertemu ya kita naikkan ya sehingga ada aksen keras dia, lai seperti itu, lai. Tum bocor tipis ya, tum huruf ta, tum. Illa di bawah hidung dia, illa. Qa masuk ke qa itu posisinya di siku tenggorokan, lidahnya kita naikkan sehingga rongga udara terkunci dan tidak ada hembusan udaranya. Qali bawah hidung dia, li agak ditekan aksennya ya ketika bertemu ya. Qali lan, lan masuk ke mim ya, adaan bertemu mim bertasdid langsung ke mim, mimnya kita tahan dua ketukan. Qalilan. Nah min nun mati bertemu ka, ini didengungkan, dengungnya di mana? Di huruf ka dia, ditahan dua ketukan dia. Ming dengungnya di huruf ka ya dia, kan di siku tenggorokan, lidahnya diturunkan sehingga rongga udara terbuka. Minkum, kum masuk ke mim, minkum. Wa masuk ke hamzah, di bawah tenggorokan dia. Wa lalu bertemu nun mati bertemu ta, nun mati bertemu ta kita dengungkan dia, panjangkan dua ketukan dia. Ya, seperti itu dengungnya di ta ya, di ta sini. Tum. Nah dibaca tunya ada bocor tipis dia, tum. Nah ini ada mim mati bertemu mim bertasdid, mimnya tidak usah dibaca ini, langsung ke mim bertasdid kita tahan dua ketukan ya. Wa antum ya, wa antum seperti itu dan dua ketukan. Mu langsung masuk ke ain, mu ya, dijakun ya, mu'ri. Di ujung lidah ini posisinya di bawah hidung deh, ri langsung masuk ke du posisinya di mana? Lidahnya itu bertemu geraham bagian bawah dia, bu seperti itu, du. Nah, du bertemu waw dan nun. Waw dan nun dimatikan seolah-olah muncul bendera. Kita tahan tiga ketukannya. Wa antum mu'ridun. Saya seperti itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan pengucapan atau banyak kata-kata yang salah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi channel Rusdi Hikmah di TikTok, YouTube, Instagram. Jangan lupa di share jika dirasa bermanfaat dan jangan lupa kasih jempol ya jika bagus. Serta tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau ada saran dan kritik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.